Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang kayu kalimosodo. Dan ini ada tongkat, saudaraku, ini panjangnya cuma 80 cm dan kayu ini juga kayu simpanan karena kayu bertuah dan sangat langka, saudaraku. Kayunya sangat super bagus dan istimewa tuahnya. Dan dulu juga saya sempat membuatkan edukasinya tentang kayu kalimosodo. Dan kalau di pakem keilmuan, saudaraku, itu ada yang namanya ilmu jamus kalimosodo. Dan ilmu itu ilmu pamungkas, dan hanya orang-orang tertentu, saudaraku, yang mampu memiliki ilmu jamus kalimosodo. Dan kalau di pakem pewayangan itu yang punya itu saudara tertua dari Pandawa. Itu orangnya, gambarannya itu pendiam, namun kalau sudah marah sangat membahayakan, saudaraku. Karena orang-orang yang memiliki ilmu jamus kalimosodo itu ya biasanya seperti itu. Karena Puntadewa itu, saudaraku, ya kakak tertua dari Pandhawa Lima, itu orangnya pendiam, suka mengalah. Namun kalau sudah Triwikarma itu bisa berubah menjadi bahasanya raksasa dan susah untuk dikalahkan. Kalau dalam ilmu hikmah, saudaraku, itu memang ada, karena dulu saya pernah belajar tentang ilmu jamus kalimosodo. Dan dulu itu saya belajar masih di wilayah Pati dekat Kajen, saudaraku. Dan dulu memang ya itu, saudaraku, saya kepengen mempelajari itu, dan alhamdulillah ya bermanfaat, biar bisa dipakai buat menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudaraku. Tuahnya sangat luar biasa, saudaraku, ilmu kalimosodo itu. Dan apa hubungannya ilmu jamus kalimosodo sama kayu kalimosodo, saudaraku? Nanti kita bahas, saudaraku, ya. Dan ini saya akan ya sedikit bercerita. Dalam ilmu hikmah, saudaraku, ya, setiap pengisian ke badan maupun raja itu rata-rata biasanya kan dikasih kunci, saudaraku, ya. Itu biasanya suruh baca sholawat, syahadat, kan seperti itu. Dan nanti kalau ada yang bertanya, kok kenapa bisa begitu ya, Gus? Itu nggak usah dibahas, saudaraku, karena kalau dibahas itu nanti ditirukan orang-orang yang kepengen belajar jadi spiritual namun tidak mau belajar, saudaraku. Nanti malah repot juga. Tidak saya bahas di sini, saudaraku, ya. Nanti bila ada saudaraku yang kepengen paham tentang kok ada kuncinya kalau pengisian badan, bahasanya mau loloan, mau untalan, atau jenis haikal atau robi, itu biasanya kan kuncinya rata-rata itu yaitu, saudaraku, pakai sholawat, syahadat itu. Dan ini, saudaraku, ya, yang dinamakan kayu kalimosodo itu ya kalimat syahadat itu tadi, saudaraku. Perwujudan kayunya itu seperti ini. Makanya kayu ini itu kayu yang menurut saya itu sangat luar biasa. Karena apa ya, seorang muslim juga kalau belum mau jadi muslim, saudaraku, ya, saudaraku kan juga paham, itu kalau belum mengucapkan kalimat syahadat itu belum bisa dinyatakan masuk itu tadi, saudaraku, ya. Semoga saudaraku paham. Takutnya nanti ya
salah kaprah nanti saudaraku kalau orang tidak paham. Cukup di situ saja saudaraku ya. Intinya saudaraku, kayu ini tuh bisa dipakai buat segala kunci, apalagi kalau dijadikan tasbih itu sangat luar biasa sekali saudaraku. Namun dulu saya sempat bikin tasbihnya saudaraku, namun sudah termaharkan, dan sedangkan simpanan kayu Kalimosodo yang masih ada saudaraku ya, itu juga tidak panjang saudaraku, kebanyakan ya paling sekitar 50 cm gitu. Karena apa ya, karena kayunya yang langka saudaraku, kayunya sangat langka sekali, dan tuahnya itu saudaraku sangat luar biasa kanuragannya. Karena itu tadi kunci dari segala ilmu sebenarnya. Seandainya kita punya yang seperti ini saudaraku ya, kita pakai buat tasbih, itu akan menjadi tasbih yang sangat luar biasa. Seandainya tasbihnya dipakai buat zikir, itu agar memperkuat istiqomah kita. Kalau buat zikir keilmuan itu biar supaya lebih ampuh. Kalau dipakai berdoa itu setelah habis zikir itu biar doanya cepat makbul atau bahasanya terkabulkan saudaraku, seperti itu. Apalagi kalau dipakai cincin saudaraku, kalau dipakai buat memukul orang itu bisa, bahasanya bisa melunturkan isian-isian orang yang terkena itu tadi saudaraku cincinnya. Sebenarnya sangat luar biasa sekali saudaraku kalau kita memahami, karena kayu Kalimosodo saudaraku itu kalau di pakem primbon perkayuan itu masuknya kayu tertinggi kelasnya, seperti itu. Karena dulu saya punya beberapa jenis kayu saudaraku ya, kayu-kayu bertuah itu memang tuahnya beda-beda, namun yang langka itu termasuk kayu ini saudaraku, kayu Kalimosodo. Kalau jenisnya setigi itu banyak, dan kalau kayu galekelor itu agak langka saudaraku, galekelor. Namun kebanyakan itu kan yang beredar kalau kayu galekelor ya saudaraku ya, itu kan yang warna hitam itu sebenarnya bukan galekelor saudaraku, namun kayu hitam Kalimantan. Itu yang dipakai buat memalsukan galekelor rata-rata itu saudaraku. Harus hati-hati juga, karena kalau kayu itu sebenarnya bisa dipelajari dari seratnya saudaraku. Coba saudaraku amati baik-baik, ini kan ada seratnya saudaraku ya, serat kayunya itu saudaraku. Kalau kepingin mempelajari bisa, contoh kayu jati seratnya seperti itu, kayu apalah saudaraku yang saudaraku pahami. Jadi serat kayu itu beda-beda, dari namanya beda, dari seratnya beda, seperti itu yang harus dipahami saudaraku ya. Dan itu saudaraku sudah saya bahas itu tadi tentang kelebihan kayu Kalimosodo, itu sangat bagus sekali saudaraku. Dan kalau di perkayuan ini, kalau di pakem keilmuan itu tadi saudaraku, Kalimosodo atau yang biasanya di pakem keilmuan itu Jamus Kalimosodo. Kalau kita orang muslim itu kalimat syahadat. Paham ya saudaraku ya, sebenarnya itu saudaraku. Dan sangat luar biasa sekali tuahnya, dan bisa dipakai buat apa saja. Jadi kayunya itu sebenarnya multifungsi, sangat bagus sekali seandainya dibikin tongkat khotbah buat Jumatan. Karena saudara saya yang dari Depok itu sebenarnya beliau itu sangat memahami sekali saudaraku. Beliau itu orang ya itu tadi, sebenarnya tentang keilmuan mata batinnya itu beliau itu sangat tajam sekali saudaraku.
tergantung beliaunya itu mau ngasah apa tidaknya. Sebenarnya beliau itu punya kemampuan khusus yang apa ya, jarang juga dimiliki orang-orang biasa sih, cuman tinggal ngasah saja. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku, itu tadi saudaraku ya edukasinya. Nanti bila ada di antara saudaraku yang kurang paham silakan ke WA saja, karena kalau dibahas lama-lama, karena ini termasuk ilmu kasepuan saudaraku, takutnya nanti ada di antara saudara kita yang kurang paham, takutnya juga salah kaprah seperti itu. Intinya kayunya super bagus, super istimewa, dan sangat langka. Cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi. Datang menghadapku lewat asap dupa mantraku. Datang, cepat datang di hadapanku. Cepat,